Van Gastel terpukau, atmosfer SUGBK disamakan dengan Besiktas dan Feyenoord. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali mencuri perhatian dan kali ini datang dari pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel yang langsung membandingkannya dengan markas klub Eropa tempat ia bekerja sebelumnya. Suasana yang ia rasakan saat laga kontra Persija benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Jean-Paul Van Gastel yang pernah menjadi asisten pelatih di Besiktas dan Feyenoord mengakui atmosfer SUGBK menghadirkan kemeriahan berbeda. Pengalaman perdananya melatih di Indonesia semakin lengkap setelah melihat dukungan masif supporter di pertandingan Jumat, tanggal 28 November tahun 2025. Momen ini membuatnya memahami betapa besar gairah sepak bola di negeri ini. Pertandingan di SUGBK menjadi pengalaman emosional untuk Van Gastel yang baru beberapa bulan menangani PSIM Yogyakarta. Ia menyebut bahwa atmosfer tersebut mengingatkannya pada kultur fanatisme di dua klub besar Eropa meski masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda namun energi supporter tetap terasa sama kuatnya. Saya menikmati suasana pertandingan ini, ada banyak supporter dengan atmosfer yang hebat. Kalau dibandingkan dengan klub yang saya pernah bekerja di sana, saya suka dengan semua suasana dan atmosfer yang meriah, kata Jean-Paul Van Gastel usai PSIM lawan Persija. Dukungan besar yang memenuhi SUGBK membuat pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi dari awal sampai akhir. Energi tribun menjadi bagian penting yang dirasakan oleh para pemain terutama bagi tim tamu yang datang dengan motivasi besar. Saya menikmati suasana di sini. Saya mengapresiasi kiper PSIM Fikri yang main di pertandingan sebesar ini melawan Persija, ucap Jean-Paul Van Gastel menambahkan. Hadiah ultah ke-97, Persija gandeng Terengganu FC, kerjasama besar Asia Tenggara dimulai. Persija Jakarta merayakan ulang tahun ke-97 dengan cara yang tidak biasa. Kolaborasi besar bersama Terengganu FC resmi dimulai dan menjadi sinyal kebangkitan kekuatan baru di Asia Tenggara. Momen ini langsung mencuri perhatian publik. Persija Jakarta menekan perjanjian kerjasama dengan klub Malaysia Terengganu FC. Kolaborasi ini mencakup pengembangan sepak bola hingga sektor bisnis dan menjadi langkah strategis bagi kedua klub yang ingin memperluas pengaruhnya di kawasan. Penandatanganan kerjasama berlangsung di kantor Persija Jakarta Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun Macan Kemayoran. Momen ini menjadi simbol bahwa proyek besar Persija tidak hanya berbasis kompetisi tetapi juga pembangunan jangka panjang. Kerjasama ini bertujuan membangun kemitraan strategis dalam memperkuat identitas klub, memajukan industri sepak bola, dan membuka peluang besar untuk pengembangan pemain. Kerjasama lintas negara ini diharapkan mempercepat peningkatan kualitas kedua klub. Kerjasama teknis mencakup coaching, klinik, pertukaran pemain dan pelatih, hingga rencana penyelenggaraan pertandingan persahabatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program berbasis pendidikan sepak bola yang diharapkan meningkatkan standar kompetisi. Untuk sektor komersial, sinergi kedua klub meliputi kolaborasi penjualan jersey dan merchandise serta peluang pengembangan model bisnis baru. Sinergi ini dinilai penting dalam membangun ekosistem yang lebih modern dan berkelanjutan di masa mendatang. Direktur Persija Muhammad Prapanca menilai langkah ini sangat penting bagi perjalanan Persija menuju level global dan menjadi bukti bahwa klub terus bergerak maju dalam membangun fondasi kuat untuk masa depan. Kami optimistis ini adalah langkah awal yang penuh makna dalam mewujudkan ekosistem sepak bola yang lebih progresif di Asia Tenggara. Lewat kerjasama ini kami ingin mengembangkan berbagai aspek agar kedua tim bisa mencapai level yang lebih tinggi, kata Prapanca. Rasa bangga juga disampaikan CEO Terengganu FC Tuan Sei Farouk yang menilai kerjasama ini menjadi peluang besar terutama karena dilakukan tepat pada momen ulang tahun ke-97 Persija. Ini bukan hanya untuk klub, tetapi juga untuk pemain muda dan masa depan sepak bola kedua negara, Farouk menuturkan. Kolaborasi ini menjadi hadiah ulang tahun yang penuh makna bagi Persija sekaligus awal era baru yang membuka pintu peluang besar di Asia Tenggara. Penggemar kini menanti implementasi nyata yang diharapkan membawa dampak positif bagi kedua klub. Resmi, Persija siap tampung Ivar Jenner setelah hengkang dari Utrecht. Persija Jakarta membuka pintu lebar bagi Ivar Jenner dan keputusan ini langsung menyita perhatian publik terutama setelah sang gelandang memastikan hengkang dari Utrecht. Momen ini memantik spekulasi besar tentang masa depan Ivar bersama Macan Kemayoran. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menegaskan klub siap menampung Ivar Jenner yang kontraknya bersama Utrecht akan berakhir pada Juni tahun 2026. Keputusan ini disebut sejalan dengan kebutuhan tim dan kondisi finansial klub. Ivar sendiri telah memutuskan tak memperpanjang kontraknya setelah menit bermainnya di Jong Utrecht menurun. Situasinya makin sulit karena belum menembus skuad utama meski musim lalu tampil mengesankan. Balik lagi, untuk penguatan skuad, bukan di saya, balik lagi, kalau memang itu pelatih perlu untuk penguatan skuad, ya kenapa enggak,
Kita selalu terbuka sejauh masih on track anggaran finansial kita, kata Prapanca. Musim lalu Ivar menjadi starter 25 kali dari 26 laga untuk Jong Utrecht. Performanya memicu ekspektasi besar bahwa ia akan menembus skuad utama, namun kenyataannya tak sesuai harapan membuatnya memilih tak melanjutkan kontrak. Situasi musim ini semakin rumit bagi gelandang timnas Indonesia tersebut. Pelatih utama Ron Jans belum memberi kepercayaan penuh, sementara di Jong Utrecht menit bermainnya juga menurun hingga hanya 4 kali starter dari 13 laga. Dalam pernyataannya, Prapanca menegaskan bahwa Persija tetap terbuka menambah pemain baru bila dibutuhkan oleh pelatih Souza, termasuk bila menyangkut perekrutan Ivar Jenner yang dinilai cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Jika resmi bergabung, Ivar akan menjadi pemain diaspora ke-6 di kompetisi tertinggi Indonesia. Sebelumnya sudah ada Tom Haye, Eliano Reijenders, Rafael Struijk, Jordi Amat dan Jens Raven yang lebih dulu berkarir di tanah air. Tentunya ini dinamikanya masih on track. Saya yakin sekali head coach berusaha yang terbaik di mana targetnya untuk menjadi juara, dan tentunya dia akan berusaha melengkapi posisi-posisi mana yang kemungkinan dia pertimbangkan untuk penambahan atau mengganti, ujar Prapanca.